Baik, saudara-saudariku rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah telah memudahkan berbagai macam urusan kita. Pagi hari ini Allah mudahkan kita untuk beribadah kepadanya, sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah, semoga ibadah salat subuh kita diterima dengan penerimaan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudariku pendengar kuat subuh rahimakumullah. Pagi ini kita akan belajar atau mengingat kembali tentang petunjuk sholat berjamaah. Walaupun tidak lengkap, hanya sebagian, tetapi paling tidak ini merupakan bagian dari usaha kita untuk memperbaiki sholat berjamaah kita. Saudara-saudariku rahimakumullah, yang pertama tentu adalah perkara imam. Kita lihat yang sering menjadi imam ini merupakan catatan, dan bagi pengurus masjid juga merupakan hal yang perlu untuk kita ingatkan kembali. Imam ini kata Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, iza kanu salasah falyaummihum ahaduhum wa akuhum bil imam aqra'uhum. Sabda Nabi SAW, apabila mereka bertiga atau apabila ada 3 orang, maka hendaklah salah seorang dari mereka menjadi imam. Dan yang berhak menjadi imam adalah yang paling baik bacaannya. Jadi di hadis ini Rasulullah menjelaskan kalau ada 3 orang akan menegakkan sholat berjamaah, maka pilihlah imam yang paling bagus bacaannya, yang paling baik bacaan Al-Qur'annya. Dalam hadis lain Nabi juga menjelaskan yang paling berhak menjadi imam dari suatu kaum adalah yang paling banyak bacaannya dan hafalannya, yang paling bagus, yang paling menguasai bacaan kitabul Al-Quran, yang hafalannya banyak dan bacaannya juga bagus. Kemudian kalau ada yang sama, maka yang berikutnya adalah dipilihkan yang menguasai ilmu agama. Artinya yakni yang menguasai hadis Nabi SAW, tahu bagaimana tata cara kaifiat sholat berjamaah. Kalau masih sama juga, maka pilih yang pertama tinggal di situ, yang pertama kali hijrah. Ini urutannya. Tapi terkadang jamaah rahimakumullah, ada yang bagus bacaannya tapi nggak mau maju jadi imam. Ya, ada yang pintar ilmu agamanya dan bagus bacanya juga, tapi nggak mau, bahkan saling mendorong di antara mereka. Ini yang sering terjadi. Maka kita harus memperbaiki sholat berjamaah kita, memilih imam yang dia bagus bacaan dan mau jadi imam. Dia nggak mundur-mundur ke belakang, nggak nyumput-nyumput. Nah, kalau sudah didapatkan seperti itu, maka itulah yang kita pilihkan sebagai imam di masjid kita masing-masing. Tapi kalaupun nggak mampu seperti itu, ya dirapatkan musyawarah antara pengurus masjid dan jemaah siapa yang layak jadi imam di tempat kita. Kemudian setelah ditunjuk, ya bahas bersedia. Setelah dia menyatakan sanggup, ya dibuatkan jadwalnya, itu lebih baik. Pendengar qasubur rahimakumullah yang pertama. Kemudian yang kedua, posisi imam. Posisi imam menurut hadis Rasulullah SAW, wasitul imam wasudul khalal. Jadikan imam itu letaknya di tengah. Imam itu letaknya di tengah, kemudian isilah tempat-tempat yang kosong, kata Nabi SAW. Dari sini kita pahami, para pensyarah hadis menjelaskan, imam apabila hanya berdua dengan makmum, maka makmum berada di sebelah kanannya dalam posisi sejajar dengan imam. Karena ada hadis yang mengatakan ada sahabat Nabi ketika sholat di belakang Nabi, di sebelah kirinya, lalu Nabi menariknya ke sebelah kanannya. Kemudian kalau imam bersama 2 makmum, maka ada 2 pilihan berdasarkan hadis ini. Yang pertama adalah makmum pertama sejajar imam, kemudian makmum kedua di sebelah kanannya, di sebelah kanan makmum pertama. Yang kedua adalah kedua makmum itu berada di tengah imam. Artinya imam di tengah, 2 makmum itu di belakangnya kiri kanannya. Ini juga boleh. Lalu sebagian ada yang berpendapat untuk membedakan imam dan makmum, kalau hanya 1 makmum, maka makmumnya di sebelah kanan imam, kemudian agak mundur sedikit. Nah, ini juga jangan dipermasalahkan.
Saudara-saudariku pendengar Qasubur rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita ingatkan kembali tentang sholat berjamaah adalah keutamaan shaf yang pertama. Ini yang sering terjadi semuanya atau banyak yang mundur-mundur ke belakang, nggak mau berada di shaf yang pertama. Menyilahkan orang yang lebih tua, menyilahkan orang yang dianggapnya lebih layak. Padahal dalam sholat berjamaah tidak ada ketentuan seperti itu. Siapapun berhak untuk mendapatkan shaf yang pertama. Mengapa? Karena inilah shaf yang paling mulia. Inilah hebatnya Islam. Tidak ada ketentuan shaf pertama itu yang mendirikan masjid misalnya, atau yang menjadi pengurus, atau shaf pertama itu orang yang dituakan di situ yang paling tua umurnya. Tidak ada. Semua boleh asal sudah memenuhi syarat untuk mendirikan sholat tentunya. Yang sudah dewasa, kemudian yang sudah balik. Jadi anak-anak remaja pun boleh. Tapi pas di belakang imam perlu diperhatikan, kata Nabi, di belakang imam itu harusnya orang yang cerdas, yang paham agama, dan kalau imam misalnya batal, maka dia menggantikan, tahu cara menggantikan imam. Maka saudara-saudariku pendengar Qur'an Subuh Radu Jaya rahimakumullah, shaf pertama itu adalah shaf yang paling mulia, yang paling utama. Lau ya'lamuna ma fis shafil muqaddim la astamahu la astahamu, kata Nabi SAW. Seandainya mereka mengetahui keutamaan pahala yang didapatkan pada shaf yang pertama, niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah menegaskan di sini, kalau kalian tahu betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang berada di shaf yang pertama dalam sholat berjamaah, kalian pasti minta diundi agar bisa mendapatkan shaf yang pertama. Maka kita pastikan kalau masuk masjid akan menegakkan sholat berjamaah, segera ambil shaf yang pertama. Jangan di kedua, ketiga, apalagi di belakang. Nanti ada ancamannya. Orang yang mengakhirkan kebaikan untuk mendapatkan shaf pertama itu, Allah akan akhirkan kebaikannya juga. Bergegas ke depan. Shaf yang pertama, shaf yang paling utama. Shaf yang pertama itu Allah dan para malaikat bersolawat pada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah, malaikat Allah bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Innallaha wa malaikatahu yusallu ala shafil awal. Kata Nabi SAW, sesungguhnya, menegaskan sekali, Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf yang pertama. Maknanya adalah ketika Allah bersolawat kepada hambanya, maknanya itu adalah Allah memberikan rahmat kepada orang itu, kasih sayangnya. Dan makna malaikat bersolawat kepada manusia artinya malaikat mendoakan orang itu, Allahumma firlahum, Allahumma arhamhum. Jadi banyak sekali keutamaan shaf pertama ini. Shaf yang paling mulia, yang paling besar pahalanya, kata Rasulullah. Kemudian orang di shaf pertama itu, maka Allah dan para malaikat bersalawat kepada mereka yang berada di shaf yang pertama. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Rasulullah bersalawat kepada orang-orang yang di shaf pertama 3 kali. Shaf yang lainnya di bawah 3 kali. Saking pentingnya, saking utamanya berada pada shaf yang pertama. Maka saudara-saudariku pendengar Qasubur rahimakumullah, dengan memahami ilmu, meyakini kebenarannya dari Allah dan Rasulnya, lalu minta tolong kepada Allah untuk bisa mengamalkannya. Jangan mundur-mundur, jangan minder-minder. Kalau masuk masjid segera ambil shaf yang pertama. Kalau kita lihat di negeri-negeri muslim di Timur Tengah itu, di video-video itu, mereka ketika masjid dibuka berebut berlari menuju shaf yang pertama. Karena meyakini betul bagaimana mulianya, bagaimana besar pahalanya berada pada shaf yang pertama. Sementara kita di negeri ini masih banyak yang nggak mau di shaf pertama, bahkan menyilahkan orang lain. Katanya isar, mendahulukan saudaranya. Dalam urusan sholat di shaf pertama tidak ada isar. Siapa yang duluan maka dia yang paling berhak mendapatkannya. Saudara-saudariku rahimakumullah. Kemudian
petunjuk sholat berjamaah berikutnya yang harus juga kita perbaiki, yakni meluruskan shaf. Shaf itu lurus dan patokan lurusnya adalah tumit. Dalilnya sangat banyak. Di antara yang sering disampaikan oleh para imam ketika mereka akan menegakkan sholat, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufu min tamamis sholah. Dari hadis Nabi dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, luruskan shaf kalian, karena sesungguhnya lurusnya shaf adalah sebagian dari kesempurnaan sholat berjamaah. Sawu sufufakum, biasanya begitu imam itu. Sebelum mulai, imam belum menegakkan takbiratul ihramnya kalau imam melihat shafnya belum lurus, belum rapi. Sementara rapat, silakan kalau mampu, kalau tidak geli kakinya berdempetan. Kakinya berdempetan, pundaknya lurus, kemudian tumitnya sejajar. Karena kita sudah pakai sajadah kembali, maka tumisnya di ujung sajadah lurus. Jadi yang dihitung lurus itu adalah tumitnya. Ada juga para ulama yang mengatakan mata kakinya sejajar, lurus. Usahakan rapat. Kalaupun nggak mau rapat karena geli, maka jangan jauh-jauh jaraknya. Jaraknya sekitar 1 jari aja, satu dan yang lain. Karena ada orang yang kesenggol kawannya, geli dia. Nah, saudara-saudariku rahimakumullah, setelah lurus rapat baru imam menegakkan sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Pendengar qasubur rahimakumullah, lalu mengikuti imam. Sholat berjamaah itu pemimpinnya imam. Maka kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Fa iza zakaru fa iza kabbaru fakabbiru. Fa iza fakabbara fakabbiru. Imam dijadikan untuk diikuti. Seseorang itu dijadikan imam untuk diikuti. Kalau dia sudah takbir, maka bertakbirlah. Dan janganlah menyelisih imam. Jadi jangan lama-lama ketika imam Allahu Akbar, ketika bar imam, maka kita juga makmumnya Allahu Akbar. Jangan lagi sibuk kita ngurus sarung, benerin baju dan lain sebagainya. Maka bergegas dan jangan menyelisihinya. Maka mengikuti imam ini sebenarnya banyak sekali rangkaiannya. Tapi sederhananya jamaah rahimakumullah, sederhananya adalah ketika imam sudah takbir Allahu Akbar, ketika bar itulah kita katakan juga Allahu Akbar. Jadi jangan nunggu-nunggu. Itulah yang disebut dengan mengikuti imam. Pendengar Radio Wijaya rahimakumullah, kalau imam ruku maka segera ruku. Kalau imam sujud, sujud. Nah, dalam perkara sujud ini maka Bara' bin Azib sahabat Nabi mengatakan, kami tidak bergerak sujud sebelum kami melihat dengan yakin tahu bahwa Nabi telah meletakkan wajahnya di tempat sujud. Nah, ini jangan pula membarengi imam ya. Nah, ini jemaah rahimakumullah tentang sebagian kecil petunjuk mengikuti imam. Kalau imam ruku, kita ruku. Imam iktidal, kita iktidal. Imam sujud, pastikan imam telah turun ke tempat sujud, baru kita juga turun ke tempat sujud. Dan seterusnya, jangan menyelisihi imam. Liyutamma bih, janganlah menyelisihinya. Demikian sedikit tentang petunjuk salat berjamaah supaya salat berjamaah kita semakin hari semakin baik. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih Ustadz ya. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan juga. Silahkan yang mau bertanya, kita buka interaktif. Kirim pertanyaan Anda di nomor SMS atau WhatsApp, atau bisa langsung telepon ya. Baik Ustadz, di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di SMS. Ya, ada dari hamba Allah yang ada di Kota Bumi. Ustadz, saya mau bertanya, apabila imam salah membaca ayat, apa yang sebaiknya kita sebagai makmum ucapkan, subhanallah atau astagfirullahaladzim? Terima kasih. Baik. Kalau imam salah dalam membaca ayat, maka kita ingatkan. Jadi orang yang berada di belakangnya persis imam,
Tadi saya katakan yang pertama di belakang imam itu makmumnya cerdas, paham agama, tahu juga ada hafalan Qur'annya, banyak hafalan Qur'annya, sehingga dia bisa meluruskan bacaan imam. Jadi kalau salah bacaan maka kita luruskan bacaannya. Kalau dia keliru, ada ayat yang tertinggal, maka kita bacakan supaya dia mendengar lalu dia mengulang bacaan itu. Nah, adapun perkataan subhanallah itu kita ucapkan kalau imam salah dalam gerakan. Jadi ketika imam misalnya habis dari sujud pertama, ternyata dia langsung bangun kembali, dia tidak duduk antara dua sujud, maka kita ingatkan subhanallah. Nah, adapun mengenai bacaan tadi, maka kita luruskan bacaan imam, kita kasih tahu dia keliru bacaannya, kita luruskan. Dan jangan buru-buru meluruskan. Kadang imam itu diam sebentar, dia lagi berpikir, beri kesempatan, kata para ulama. Saya sering menyaksikan ada makmum yang terlalu cepat. Imamnya lagi mikir misalnya dari ayat keempat ke 5, dia lupa sebentar. Jangan langsung disambar. Biarlah imam berpikir dulu kira-kira beberapa saat. Kalau dia juga masih lupa, baru kita ingatkan, kita sebutkan ayat berikutnya. Nah, kepada sang imam, kalau dia misalnya ragu-ragu untuk mengikuti apa yang diingatkan makmum, maka dia bisa ganti dengan surat yang lain atau dia langsung ruku. Nah, itu boleh. Jadi kalau sudah paham tentang sholat berjamaah itu nyaman, nggak lagi ada gerundel di hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih untuk yang sudah bertanya ya. Kemudian ada lagi di sini. Ya, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau imam sudah sujud tapi makmum membaca doa kunut? Terima kasih. Baik. Tadi sudah kita katakan liyutamma bi, innama ju'ilal imam liyutamma bi. Sesungguhnya seseorang itu jadikan imam untuk diikuti, janganlah menyelisihinya. Kita wajib mengikuti imam. Kalau imamnya sudah sujud sementara kita belum selesai bacaan kunut yang berkunut subuh, maka tidak usah kita selesaikan bacaan kunut itu, kita langsung sujud. Patokannya adalah kita meyakini imam telah meletakkan wajahnya tempat sujud, maka kita bergerak sujud. Seandainya imamnya tidak membaca doa kunut dalam salat subuh, maka kita juga tidak usah membaca, kita ikuti imam, karena imamlah yang menjadi pemimpin kita dalam salat itu. Innama ju'ilal imam liyutamma bih. Jadi imam dijadikan untuk diikuti, janganlah kita menyelisihinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, terima kasih ya untuk yang sudah bertanya. Baik, satu pertanyaan lagi di sini. Ya, masih mengenai sholat berjamaah. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana kalau sholat berjamaah di masjid antara lelaki dan perempuan tidak ada pembatasnya, Ustadz? Terima kasih. Nah, ini di beberapa masjid mungkin karena faktor ekonomi ya, faktor uang lah, belum mampu menyediakan pembatas ya antara jamaah laki dan perempuan. Maka bagaimana urutannya, yang pertama itu laki-laki dewasa, remaja, lalu sop yang belakang yang jamaah laki itu anak-anak kecil. Anak-anak kecil ini untuk membatasi supaya ada jarak yang jauh antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Lalu di sop jamaah perempuan, maka sop pertamanya anak-anak, sop keduanya remaja, sop terakhirnya adalah para wanita dewasa. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah, ketika sholat berjamaah ada laki-laki ada perempuan. Jadi saya ulangi lagi, untuk jamaah lakinya sop pertama orang tua, orang dewasa, remaja, sop terakhirnya anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan sop pertama untuk putri, untuk perempuan sop pertamanya anak-anak kecil, anak-anak remaja putri yang kecil, kemudian anak-anak remaja putri, lalu sop yang paling ujung adalah ibu-ibu atau para wanita dewasa. Nah, ini kalau tidak ada sutranya, pembatasnya ya. Kemudian usahakanlah adalah orang yang di sekitar situ yang berinfak ya, berderma ya, pahalanya luar biasa. Misalnya membuatkan pembatas dari kain atau dari triplek atau dari fiber dan lainnya, maka itu lebih utama, lebih baik. Tapi kalaupun belum, ya seperti tadi, insya Allah juga aman. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, terima kasih ya yang sudah bertanya pagi hari ini, mudah-mudahan jelas dan bermanfaat.
Silakan Ustadz, mungkin ada yang ditambahkan sebagai penutup. Baik, saudara-saudariku pendengar Kuasa Subuh rahimakumullah, mari kita memperbaiki sholat berjamaah kita. Ingat, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti, maka janganlah menyelisihinya. Kalau imam ruku, maka rukuklah. Ya, ketika imam sujud, sujudlah, tapi jangan buru-buru ketika sujud, pastikan imam sudah meletakkan wajah di tempat sujudnya. Kemudian kalau imam bangkit dari sujudnya, maka segera bangkit. Karena saya masih sering menyaksikan ada orang-orang yang memperlama sujudnya, padahal imam sudah lama duduk antara dua sujud, atau imam sudah duduk tahiyat akhir. Maka kita tidak perlu memperlama sujud kita, karena tadi dalil jelas, ada banyak hadis yang menyatakan sesungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Kalau imamnya sholatnya duduk Ustadz di rakaat kedua karena dia sakit, maka kita juga ikut duduk, jangan berdiri kita. Maka fungsi imam itu luar biasa, sehingga memilih imam pun kalau perlu misalnya ragu-ragu, dimusyawarahkan, pilih yang terbaik bacaannya, yang paling banyak ilmu agamanya, dan jangan lupa yang bagus akhlaknya. Karena ada juga, maaf, imamnya itu akhlaknya nggak baik, masih suka berbuat dosa maksiat, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan jamaah, walaupun tetap sah sholatnya ya. Yang paling ujung, paling akhir, mari kepada kaum laki-laki, saudara-saudaraku, sholat berjamaah ke masjid ya. Mari sholat berjamaah ke masjid, kita makmurkan masjid kita. Karena kita lihat banyak masjid-masjid yang besar, yang mewah, yang megah, yang saat mendirikannya semangat semua. Tapi saat mengisinya, memakmurkannya, maka banyak yang tidak hadir, banyak yang nggak bersemangat. Maka saya menghimbau, mengajak, mari kaum laki-laki muslimin untuk memakmurkan masjid kita, sholat berjamaah, dan apabila ada hal-hal yang berbeda, maka kita berlapang dada dan kita berusaha tetap belajar ilmu agama ini terus menerus sampai hari kematian kita. Wallahu a'lam bishawab. Lebih kurang mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Ahmad Junaidi sudah menemani pagi hari ini di kuliah subuh bersama Radio Wijaya. Untuk semuanya, sampai di sini kebersamaan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.